Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perulangan. Apa itu perulangan? Jadi perulangan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang kali sampai kondisi tertentu yang telah ditentukan. Nah, digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali yang dispesifikasikan. Ada 3 macam perulangan, yaitu perulangan for, while, dan do while. Oke, kita bahas tentang perulangan for dulu. Ini adalah sintaksnya. Jadi dari for, ungkapan 1, titik koma, ungkapan 2, titik koma, ungkapan 3, tutup kurung, buka kurung kurawal, dan pernyataannya. Jadi bisa pernyataan 1 sampai pernyataan N. Ungkapan 1 itu adalah inisialisasi awal, mulainya perulangan. Ungkapan 2 itu adalah kondisi yang menentukan pernyataan dalam perulangan. Jadi sampai mana di ungkapan 2. Nah, ungkapan 3 itu merupakan pengatur variabelnya. Dia berupa increment, bertambah, atau decrement, berkurang. Oke, kita misal buat contoh kasus dulu. Mau mencetak angka 1 sampai 5 dengan tampilan sebagai berikut. Kita langsung ke latihannya saja. Saya masih di pertemuan 3, kita buat kelas baru, nama kelasnya adalah perulangan. Oke, public static jangan lupa. Di sini kita buat dulu. Tadi perulangannya digunakan mencetak angka 1 sampai 5. Jadi kita buat for. For-nya adalah diingat ada ungkapan pertama, batas awalnya. Saya anggap angka 1 sampai 5. Berarti kan mulai dari angka 1. Berarti I-nya adalah 1. Ungkapan kedua adalah sampai ke berapa? Sampai angka 5. Ya, 1 mulainya sampai angka 5. Nah, di antara 1 itu ada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Nah, 2, 3, dan 4 itu adalah lebih kecil dari 5. Maka kita buat lebih kecil sampai 5, sama dengan 5. Terus, 1 ke 2 itu bertambah atau berkurang? Bertambah, maka plus plus. Plus plus itu artinya ditambah 1. Atau kalian boleh tulis I sama dengan I plus 1. Ya, sama aja. Nah, sekarang kita mau cetak. Cetaknya apa? Coba lihat lagi. Perulangan ke. Ada katanya. Berarti siso. Perulangan ke di plus I. Nih. Jadi mulai dari 1. Jadi kalau di running programnya, nanti keluar. Nih, perulangan ke 1 sampai perulangan ke 5. Nah, ini contoh. Atau kalau misalnya mau diganti 1 sampai 10 cetaknya. Ini tinggal diganti batas akhirnya aja 10. Maka nanti dicetak adalah angka 1 sampai 10. Ini. Nah, berikutnya kita lihat soalnya. Nah, kasusnya mencetak angka 100 sampai 1. Kebalikannya berarti. Kalau yang ini tadi cetak angka 1 sampai 10, ya, yang ini dibalik angka 100 sampai 1. Berarti saya pakai for lagi. Jangan I ya, karena udah dipakai, kita misalnya J. Nah, J itu mulai dari berapa? 100 mulainya. Kan 100. Sampai ke berapa? Sampai ke 1. Nah, 100 ke 1 itu 99, 98 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Lebih besar. Oke, sekarang penentunya dia 100 mau ke 1 itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Dikurangin 1 ya. Oke, siso kasusnya adalah ya benar perulangan ke, berarti dia adalah J. Kita coba cetak. Nih ya, lihat di sini batasannya. Nih. Di sini 100 sampai ke 1. Mungkin biar kelihatan di petik-petik aja. Nah,
Ini contoh ya, jadi itu perulangan sederhananya. Nah, kita buat latihan dulu. Ini buatlah program menampilkan jumlahan deret bilangan berdasarkan jumlah bilangan yang diinputkan. Nah, saya buat di kelas baru biar bisa lihat bedanya. Saya buat latihan perulangan, nama kelasnya. Oke. Nah, karena dia minta ada input output, berarti kita jangan lupa import library dulu. Oke. Di sini jangan lupa terus IO exception. Biasain ya pakai kontrol spasi biar cepet. Oke, input stream reader sama dengan new input stream reader system.in. Oke, kemudian buffer br sama dengan new buffer reader dalam kurung reader. Oke, nah sekarang kita lihat soalnya. Soalnya diminta masukkan jumlah bilangannya 10. 10 maka dia akan cetak angka 1 sampai 10. Kalau 5 berarti 1 sampai 5. Kemudian nanti hasil penjumlahan dari angka tersebut. Ya, berarti kita buat dulu for-nya itu berdasarkan jumlah bilangan yang diinputkan. Oke, kita buat dulu misal tadi for 1 sampai 10. Oke, I kurang dari 10, I plus plus ya. Tadi plus plus sama I sama dengan 1 sama. Oke, nah tadi disisokan dulu I-nya. Oke, karena dia minta ke samping pakai I aja. Ini saya cetak. Oke, nanti dia dapat angkanya 1 sampai 10. Nah, sekarang diminta 10-nya ini adalah berdasarkan yang diinput. Jadi dia bilang kan masukkan jumlah bilangan. Berarti saya anggap aja buat variabel integer bilangan dulu sama dengan 0. Saya siso. Masukkan jumlah bilangan. Oke, di sini. Oke, jangan lupa karena dia integer berarti di parse. Parse integer br.readline. Oke, ini baru diganti sebagai bil. Oke. Jadi saya input misalnya 20, maka keluar 1 sampai 20. Sudah sesuai dengan yang diminta ya. Nah, berikutnya ditambahin plus 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 plus, tapi yang paling terakhir adalah sama dengan. Berarti saya tambahin plus dulu di sini. Nih, plus dulu. Tadi 10 sudah keluar plusnya ya. Tapi yang paling terakhir adalah sama dengan. Berarti saya pakai kondisi jika I adalah bil, maka saya akan cetak sama dengan. Tapi kalau enggak, berarti tetap cetaknya plus. Tuh. Jadi kalau tadi bikin lagi 10, maka dia keluar sama dengan. Nah, sekarang adalah totalnya. Berarti saya butuh total lagi. Buat lagi di sini. Total sama dengan 0. Kita buat dulu total yang pertama tampungnya 0. Oke, saya punya 0. Punya bilangannya 1. Berarti kan harus totalnya ditambah total plus I. Oke, saya buat di sini. Total sama dengan total plus I-nya. Jadi 0 nanti. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian ditambah 1 lagi kan 2. Nah, bilnya tadi 1 tambah 2 jadi 3. Jadi jawabannya, oh ya, jangan lupa di siso terakhir. Siso totalnya. Jadi sudah cetak angkanya, baru
Ketika 10, maka hasilnya 55. Ya, ini jawaban untuk yang soal ini. Nah, berikutnya kita ke perulangan while. Perulangan while digunakan untuk melakukan perulangan sampai syarat dari while itu terpenuhi atau pernyataan break dihampiri. Nah, pernyataan while merupakan salah satu pernyataan yang berguna untuk memproses suatu pernyataan atau beberapa pernyataan beberapa kali. Nah, ini contoh perulangan while. Jadi dia punya kondisi di sini pakai while masuk ke pernyataan berulang terus sampai terpenuhi baru selesai. Jadi ini kondisinya pernyataannya. Nah, contoh kita buat contoh menampilkan angka 1 sampai 5 seperti ini ya. Jadi contoh yang perulangan tadi, yang perulangan for ini tadi, saya ganti nama jadi perulangan for aja ya. Ketik lampu merahnya, nanti dia rename aja. Nanti dia berubah. Nah, sekarang kita buat ini jadi perulangan while. Perulangan while. Oh, nggak usah. Kita buat di sini yang ini yang contoh for, ini yang perulangan for. Biar kalian mudah belajar. Saya komen. Yang ini sekarang perulangan while. Jadi while itu caranya adalah kita harus tentukan dulu nilai awalnya. Jadi kalau kalian lihat ini kan mau cetak angka 1 sampai 10 berarti nilai awalnya integer sama dengan 1. Buat integer sama dengan 1. Kemudian langsung while-nya. Kondisinya kita bilang while itu adalah selama. Kan mau batasnya sampai 10. Jadi selama dia kurang dari 10, maka cetak tulisan perulangan ke I gitu. Oh sebentar, saya kurang I++. Kalau dia jalan gini tekan yang tombol stop merah tadi ya. Nah jangan lupa I++-nya. Jadi dia bertambah terus. Ditambah 1. Nih. Ya, keluar. Jadi sebenarnya yang kalau dari for itu yang ini di luar, di sini. Yang ungkapan 2 ditaruh di dalam while, yang ungkapan 3 di bawah. Ini di perulangan while. Nah, kita coba yang angka 1. Jadi yang ini tadi angka 1 sampai 10. Oke, kita coba yang angka 100 sampai 1. Gimana ya? Saya siswain dulu untuk yang di atas tadi biar jadi jeda. Sama kayak ini. Ini ungkapan satunya J100. Berarti kita buat int J sama dengan 100. While selama J-nya itu adalah lebih besar dari sama dengan 1, maka lakukan ini. Jangan lupa J min. J dikurang J min 1. Oke, maka kita cetak. Oh, kelebihan. Oke. Nih. Berhasil ya. Nih, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi ini angka 100 sampai ke 1. Nah, sekarang kita coba untuk yang latihan ini. Tapi kita pakai perulangan while. Oke, kita buat yang di latihan perulangan. Oke, yang ini diganti balikin lagi aja di perulangan ya. Supaya keluar lampu merahnya, di rename, gak apa-apa. Yang ini kita ganti yang di komen aja, yang ini pakai perulangan for. Biar kalian tahu bedanya gimana. Nih. Nah, sekarang kita coba bikin yang pakai perulangan while. Perulangan while. Oke, ini bilangannya sudah ada. Sekarang kita mulai dia integer sama dengan 1. Maka tulis di sini integer I sama dengan 1. Selama I
kurang dari Bill, maka lakukan apa? Nah, lakukannya adalah if ini. Ya, if-nya ini jika Bill-nya I sama dengan Bill, maka cetak I sama dengan I plus total, jangan lupa I plus plus. Ini yang terakhir. Jadi yang di ujung for tadi di ungkapan 3 ditaruh di bawah situ. Jadi misalnya 10, maka keluar ininya. Oh ya, ketinggalan yang tadi yang ininya ya. Ini dicetak. Jadi setelah selesai perulangan while-nya baru dicetak totalnya. 10 nih keluar. Oke. Kemudian soal yang berikutnya, buatlah program menerima input berupa jumlah barang dan harga barang, kemudian menampilkan total harganya. Nah, nanti program berakhir kalau ditanya, apakah mau mengulang? Kalau jawabannya ya, program diulang, kalau tidak, maka selesai. Nah, ini contohnya ya. Kita coba buat dulu. Kita buat lagi di new kelas lagi, latihan perulangan 2 saja. Oke, karena kita butuh input stream reader, kita copy saja ininya, ini ya. Jadi dari terus sini, ini diganti bintang. Oke, nah langkah pertama diminta masukkan jumlah harga, berarti kita butuh variabel jumlah, butuh variabel harga. Int jumlah sama dengan 0, kemudian int harga sama dengan 0. Siswa masukkan jumlah barang ya. Jumlah sama dengan, jangan lupa di parsing, kemudian masukkan harga, kemudian kita butuh keluarin total belanja, berarti saya butuh variabel lagi, total. Total adalah harga kali jumlah. Kemudian di siswa total belanja sama dengan plus total belanja. Oke, kita coba tampilin dulu. Saya masukin jumlahnya ada 5, harganya 1000. Maka keluar 5000. Benar ya? Oke, nah sekarang apakah Anda ingin mengulang program, ya atau tidak? Berarti ada pertanyaan setelah ini. Apakah Anda ingin mengulang program, ya atau tidak? Berarti butuh. Oke, setelah ini berarti kan kita butuh variabel untuk menampung jawaban dari apakah Anda ingin mengulang program. Berarti jawabannya boleh berupa string atau berupa karakter ya, karena cuma satu huruf. Kita coba dia karakter aja, ulang ya, karakter ulang. Di sini saya definisikan dia ulang akan menampung itu br.readline. Jangan lupa karakter itu char at 0. Oke. Nah, kita akan buat dia while dulu. Ya, akan buat while dulu. Dibilang dia akan jawab ya, ulang lagi, tapi kalau tidak selesai. Berarti programnya ini akan diulang ketika dia
jawabannya adalah ya. Maka saya buat dia di sini jawabannya adalah ya. Jadi, selama ulangnya adalah ya, maka ulang ini. Oke, tutup. Kalau dia tidak ya, maksudnya selain ya, maka cetak, kita anggap cetak aja terima kasih. Ya, saya ulang. Jadi, program ini kalau menerima input iya, maka dia akan ulang lagi dari awal. Ditanya jumlah, ditanya harga, keluar total, cetak totalnya. Tapi kalau dia tidak, maka cetak terima kasih. Berarti programnya harus didefinisikan bahwa dia adalah ya dulu. Maka akan cetak ini, tapi kalau tidak, terima kasih. Jadi, saya bikin dulu. Maka dia langsung masukin ini ya, karena dia jawabannya sudah sama, ya. 1000, jumlah barang misalnya 20, harganya 600 misal, 6.000, maka 120.000, ya, ulang lagi. Jumlahnya 200, misalnya harganya 1.000, 20.000. Kalau dia tidak, maka terima kasih. Ya, ini untuk perulangan while. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, perulangan do while. Jadi, perulangan do while ini kebalikan dari while. Sama dengan while, hanya bedanya di kondisinya aja dicek di akhir perulangan. Ya, jadi sama aja tapi bedanya dia perulangannya, pengecekannya di akhir perulangan. Jadi kalau lihat gambar if-nya di bawah. Kalau tadi while tadi if-nya di atas, ya. Jadi dia do dulu, lakukan dulu, baru apa di kondisinya dicek. Oke, kita buat yang contoh ini lagi. Kita balik di bagian perulangan ini. Sekarang kita buat versi while. Oke, kita buat versi while. Yang ini bagian perulangan do while. Oke. Nah, saya copy biar kalian tuh tahu bedanya apa. Jadi while dan do while itu sama, bedanya hanya pengecekannya ditaruh di bawah, di terakhir. Jadi yang ini di copy ya, diganti do. Yang tadi di copy di terakhir titik koma. Ya, seperti ini aja. Nih. Ya, jadi 1 sampai 10. Nah, sama dengan yang angka 1 sampai 10 berikutnya. Yang ini tadi mau cetak yang ini angka 100 sampai 1. Oke. Nah, kita cetak dulu yang ini diganti do, yang ini while-nya. Oke. Ini 100 jadi 1. Oke. Nah, sekarang kita mulai yang ke ini saja, ya. Nah, untuk yang perulangan ya atau tidak, tapi kita pakai versi do while. Oke, sekarang kita kerjain yang ini, ya, tapi pakai versi do while. Jadi saya kasih note dulu, perulangan while. Oke. Saya komen. Ini saya buat perulangan do while. Oke. Jadi diingat tadi butuh batas atasnya sudah. Yang ini di copy untuk do while, bedanya apa? Yang ini diganti do. Kemudian yang ini dipindahin di bawah. Ya, sama aja. Jadi kalau
while, sudah buat while, mau ganti do while tinggal diubah aja ininya, diganti di bawah. Oke, kita coba. Jumlah barang 8, harganya 1000. 8.000 mau mengulang ya. Jumlah barang 200, mau ininya 8. Tidak. Selesai. Oke, ini berikut materi tentang perulangan for, while, dan while. Nanti untuk ada sesi latihan, silakan dikerjakan. Mengenai absennya, materi absennya adalah while, huruf kecil ya. Jadi password absen adalah while, huruf kecil semua. Terima kasih.